Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi OTW-nya. Kita udah berada di tol. Apa kabar teman, sahabat, saudara semuanya? Semoga sehat selalu jasmani dan rohaninya. Kita mau silaturahmi ke rumah teman ini lebaran ketiga belum. Kita silaturahmi ke rumah teman suami. Udah berada di tol. Ada Dewakdor Khadijah lagi makan permen, dia unjukin makan permen, guys. Main sugus. Mudah-mudahan sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Ajarkan aku anak yang soleh dan soleh, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan di lebaran ketiga, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi, ibadah kita lebih baik lagi. Lagi permen dari segala godaan yang hanya lakukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, ketulusan hati, penuh hati, dan bersihkanlah kolbumu dari semua kotoran-kotoran, yang 10 kotoran hati ya, karena kolbulah yang akan utuh ya. Jasad kita akan hancur, tapi kolbu kita tetap utuh, adalah roh kita yang akan kembali kepada Allah. Kasihan ya, kita sayang. Dan kalau pesan saya, sayangilah jasmani dan rohani kita. Jadi lakukanlah pekerjaan apapun dengan ikhlas dan tulus, dan selalulah berpikiran positif kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kegiatan, apapun kegiatan yang dilakukan, semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, janganlah kita berpikiran negatif ya. Apalagi hamba yang melakukan sesuatu hal kebaikan, menyerukan, mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, melakukan ibadah, melakukan bersedekah dengan cara menunjukkan. Mungkin ada yang dia rahasiakan di hatinya, yang kita tidak perlu tahu. Jadi kita sebagai sama hamba Allah berpikiran positif saja. Alangkah baiknya kita berpikiran positif. Gimana caranya kita mengikuti kegiatan dia, gimana caranya kita lebih baik daripada dia ya. Itu pesan saya. Dan pesan saya lagi, selalulah berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Dan lupa baca Al-Quranmu, bersedekah, keluarkanlah infak hartamu, karena harta yang Anda dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hak orang lain juga ya. Saya berbicara ini bukan berarti saya hanya berbicara saja. Saya sudah membuktikan saya hanya orang sederhana, tapi karena saya tahu bahwa saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dititipkan Allah kepada saya, mungkin yang dititipkan Allah kepada saya tidak seperti Anda yang dititipkan besar ya. Yang Allah titipkan kepada saya adalah hanya kecil, tapi saya tetap mengeluarkannya karena ada hak orang lain di harta yang kami miliki. Rezeki yang Allah berikan kepada kami ada milik orang juga. Jadi oh iya, buat
biar Allah memberi apa yang kita inginkan. Jadi jangan mengejar dunia, karena dunia itu kita kejar, dia akan menyuruh kita menjauh kepada Allah. Tapi kalau kita kejar Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan kita di muka bumi ini. Kita lanjut lagi. Selawat Nabi Umi ya. Dan selalulah bawa zikir Anda dimanapun Anda berada, apapun kegiatan Anda, bawalah zikir, tasbih ya, mau tasbih seperti saya ini atau tasbih digital checker ya. Ini sebagai penanda biar kita tidak lupa, oh ada alat ini berarti kita selalu berzikir. Ini pengingat ya, pengingat apa. Tapi kalau bagi orang yang udah terbiasa tanpa ini juga, kolbunya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang saya dapatkan dari sosok mursyid saya, Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, yang tinggal di Pengendingan, Cisayong, Tasikmalaya, Tarekat Idris saya, Masjid Al-Fatah. Beliau tinggal di sana. Alhamdulillah kemarin Lebaran pertama saya nginep 2 malam ya di Tasik. Momen sholat Idul Fitri sangat berbeda sekali. Yang biasanya ya sangat menyentuh kolbu. Zikir yang saya dapatkan adalah membaca membaca Al-Quran 1 juz, apabila tidak bisa setengah juz, apabila nggak bisa ya bisa semampunya aja. Yang penting setiap hari harus dibaca sampai khatam 1 juz ya. Dan kalau benar-benar tidak bisa, mepet sekali, apa ada kesibukan kepentingan yang lain, baca surah Al-Fatihah 25 kali, istighfar 100 kali, fil kulli lamhatinnya 300 kali, salawat uminya 100 kali, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Bagi teman sahabat saudara yang sudah makan nanya sehari-hari zikir, bisa lebih dari itu, insya Allah pasti bisa. Kalau kita menargetkan, karena jumlah-jumlah yang itu hanya sebagai ini aja ya, tapi sebenarnya zikir itu tidak ada batas-batas jumlahnya. Apabila kita menikmati ya zikir itu sedikit sekali ya, seujung kuku. Kalau bilang sih seujung kuku yang buat saya pribadi, bukan saya sombong, bukan apa ya, berpikiran positif aja lah sama saya. Karena apalagi kita udah turun dari tol ya, ada waktu Khadijah, jilbabnya dibuka guys. Kita mau rumahnya Irfan di mana? Oh, mau ke Condet, Jakarta Timur. Iya nak, es krim nanti kita beli ya. Kok nggak dilanjutin? Ya, di selawat Nabi guys. Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pinter amat sih kamu nak, selawat Nabi ya, pinter ya. Gimana bisa lagi diulangin yang kencang suaranya? Teman-temannya mau ngeliatin doang. Selawat anak umur 3 tahun Dawaktur Khadijah guys. Pertamanya juga saya kaget ya, selawat Nabi itu ada
buntutnya itu Nabi Allah. Memang si Nabi sama Allah itu tidak bisa kita pisahkan, selalu Nabi Allah satu. Saya sama Agus ikut bersalawat Nabi itu. Teman sahabat saudara boleh ikuti salawat Nabi dalam Khadijah nomor 3 tahun ciptaan salawat itu sendiri. Kita berada di bawah jembatan. Kita sudah sampai di Cawang. Di atas itu rel kereta api, ada kereta itu berhenti. Itu di atas ya guys, kereta apinya nggak jalan, berhenti kereta api. Iya ada kereta apinya ya. Oh iya, ini kita di bawah gelap ya guys. Nah, sudah keluar. Iya sebentar lagi nanti buat nafas ya. Dadah mawas ya. Jakarta kalau lebaran sepi ya guys nih. Enak kalau sepi begini, nggak macet kemana-mana, enak nggak macet. Dur lagi nyanyi. Kenapa ketahuannya di video? Ayo nggak apa-apa, jangan malu, ayo. Katanya mau sekolah di tempat siapa? Bapak ya? Bapak Jamber, Dr. Khadijah nanti mau sekolah di sana ya. Istri Rasulullah. Ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu, semua serba terlalu padamu. Kehabisan kata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat kuwakilkan pada sajak lagu atau bunga. Demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit. Akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang. Coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hati.